Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita di Market Buzz akan mengulas sejumlah sentimen, rekomendasi di tengah indeks harga saham gabungan yang dilanda aksi jual atau net sell asing sekitar 6 triliun rupiah selama sepekan. Saham bagus mana yang sudah murah? Nanti akan kita ulas tapi kami tampilkan terlebih dahulu sejumlah grafis mengenai agenda ekonomi global. Ada penjualan retail Indonesia year on year atau di bulan September, kemudian tingkat pengangguran Korea Selatan, penanaman modal asing Filipina dan pemesanan peralatan mesin dari Jepang. Kemudian pemirsa dari Amerika Serikat ada IHK inti Amerika Serikat di bulan Oktober. Dari dalam negeri pemirsa ada emiten yang akan IPO PT Adiwarna Anugrah Abadi Tbk atau dengan kode saham naik yang akan kami tayangkan secara live nanti dari Menhol Bursa Efek Indonesia. Kemudian Antam RUPS, RIGS, RUPS, Markum dividen tunai, kemudian ada TBLA X dividen tunai, Budi X dividen tunai, pemirsa Avia X dividen tunai, dan Smart DPS dividen tunai. Update Bursa Asia pada pagi hari ini pemirsa dapat Anda saksikan di layar terpantau semua kompak bergerak di teritori negatif. Nikkei Jepang turun hampir 1%, Stratem Singapura turun tipis 0,15%, Kospi turun 1,53%, Hang Seng Hong Kong juga turun 1%. Sejauh mana ini akan mendrive IHSG juga kembali di teritori negatif atau justru akan anomali? Pemirsa pagi hari ini kita akan membahas seputar market bersama dengan Wawan Hendrayana, Vice President dari Investa. Selamat pagi Pak Wawan. Selamat pagi. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini Pak Wawan. Kita lanjut membahas tentunya terkait dengan Bursa Amerika Serikat yang turun. Tampaknya ini hati-hati menjelang data atau rilis inflasi Amerika Serikat yang akan rilis minggu ini. Dan kita lihat Bursa Asia juga tadi cenderung turun. Bagaimana peluangnya untuk indeks harga saham gabungan? Ya, tentu saja kalau di bursa Amerika memang mengalami profit taking ya setelah pasca menangnya Presiden terpilih Trump itu memang mereka rally cukup tinggi, jadi wajar sekali bila terjadi koreksi. Untuk IHSG sendiri kita lihat kemungkinan karena kemarin kita sudah ada rebound di hari ini mengingat regional turun dan market juga masih wait and see seperti apa pengumuman inflasi di Amerika Serikat yang ekspektasinya akan ada kenaikan, bisa jadi indeks akan terkoreksi. Tapi kita berharap bahwa support indeks di 7250 tidak tertembus di hari ini. Di 7.250 itu adalah support kuatnya, harapannya tidak tertembus begitu ya? Betul. Baik, Anda melihat korelasi yang kuat tidak antara net sell asing yang mencapai 6 triliun selama sepekan begitu ya dengan antisipasi peluang tarif tinggi dari Trump di mana China juga tampaknya sudah mulai ancang-ancang untuk mengantisipasi hal tersebut. Sedikit tanggapan Anda soal ini. Ya, tentu saja sangat berpengaruh karena kebijakan-kebijakan Presiden Trump itu diperkirakan akan memperkuat dolar, meningkatkan inflasi di Amerika Serikat, dan juga semakin meningkatkan perang dagang dengan China sehingga ada potensi bahwa China akan mendistribusikan barang-barang yang terkena tarif tinggi ke Amerika Serikat kepada negara-negara di sekitar, termasuk ke Indonesia. Sejauh mana ini harus kita antisipasi juga peluang tarif tinggi dari Trump ini? Ya, tentu saja kalau kita bicara dari sisi ekonomi, itu ketika terjadi tarif tinggi, inflasi naik, suku bunga bisa saja meningkat lagi dan tidak bisa turun lebih sedalam yang diinginkan oleh para investor, sehingga dari saham-saham yang terkait suku bunga akan mengalami tekanan dalam jangka waktu pendek. Tetapi dalam jangka panjang, saya rasa investor juga akan melihat seperti apa next-nya, dan setiap ada perubahan kebijakan, tetap ada industri yang diuntungkan. Baik, tetap ada industri yang diuntungkan. Nah, saham bagus mana yang sudah murah? Karena murah tapi kalau kualitasnya kurang oke kan juga bisa berdampak ke portofolio ya. Menurut Anda saham bagus mana yang sudah murah? Ya kita lihat karena asing jualannya masif ya, salah satu yang dijual adalah saham-saham big bank perbankan kita. Saya rasa itu secara fundamental masih kuat sekali, profitabilitas bank-bank kita masih sangat baik, terutama Bank BCA, Bank Mandiri, itu laba Q3-nya saja 40T lebih. Jadi kesempatan ketika saham-saham big bank ini terkoreksi bisa dilakukan buy on weakness. Oke, berarti Anda lebih menyoroti saham-saham big banks yang terkoreksi inilah yang menarik untuk kita lakukan buy on weakness. Betul, di samping tentu saja dengan tren yang ada, saham-saham yang defensif, saham-saham consumer good itu juga menarik. Saham-saham consumer good juga menarik untuk disimak begitu ya.
Baik, kita ke saham-saham yang Anda rekomendasikan pertama yang menurut Anda paling bagus dan sudah murah saat ini, saham apa? Dengan koreksi yang terjadi ketika saham BBCA di level 10.000 atau bahkan di bawah itu sudah sangat murah, relatif murah kalau dibandingkan 3 bulan terakhir, dan dengan potensi fundamental yang masih sangat baik, prospek bisnis juga masih sangat baik, likuiditas yang baik juga. Jadi saya sarankan untuk koreksi. Lalu juga saham Bank Mandiri, karena ini adalah bank yang tahun ini pertumbuhan kreditnya itu paling tinggi. Oke, jadi saham BBRI dan BMRI ya? BBCA dan Oh, BMRI. BBCA dan juga BMRI. Kita ke BBCA terlebih dahulu. Strateginya seperti apa dan kalau Bank Mandiri bagaimana? Untuk BBCA sendiri masih ada tekanan ya, terkoreksi sudah lumayan. Saran saya pen weakness terutama di level 10 ribuan itu Hmm, bisa ditunggu. Kalau Bank Mandiri sendiri sebetulnya level di bawah 7.000 pun relatif masih murah, sehingga bisa dilakukan akumulasi beli juga. oke. Anda melihat peluang indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini kira-kira akan seperti apa? Mengikuti bursa Asia yang cenderung tertekan atau bagaimana? Ya, kalau kita lihat sebetulnya bursa kita itu sedang dalam rebound ya kemarin. Kalau tren reboundnya berlanjut, sebetulnya resistennya indeks itu ada di 7370. Tetapi karena ada tekanan regional yang cenderung kuat untuk sentimen negatif, tadi support pertama di 7250, kalau Mhm. itu tertembus ya support berikutnya di 7200. Itu yang kita harapkan dapat ditahan oleh kalau terjadi koreksi di level itu. Baik, kita lanjutkan. Untuk saham bagus mana yang layak untuk dilirik? Selain perbankan BBCA dan Bank Mandiri, ada emiten lain tidak yang menarik untuk dilirik saat ini? Yang sudah murah? Sebetulnya saham-saham consumer good ya, Mhm. memang ada tekanan bahwa ketika Presiden Trump kebijakannya itu lebih banyak perang dagang, perang tarif, itu dolar akan menguat, tetapi secara penjualan sebetulnya saham-saham consumer good kita seperti Indofood, Mhm. ICBP, itu juga masih sangat baik sekali, ada peningkatan, sehingga kita bisa berharap bahwa mereka akan cukup defensif. Baik, akan cukup defensif meskipun sensitif terhadap penguatan dolar di tengah kemenangan Trump. Anda melihat bahwa penjualannya masih akan cukup solid. Hal itukah yang membuat Indofood kemarin kalau nggak salah masuk dalam kategori net foreign buy terbesar ya Pak ya? Betul, memang asing melihat hal itu ya, bahwa kebijakan Pak Prabowo sendiri itu lebih banyak meningkatkan, ya boleh dibilang subsidi kepada masyarakat, sehingga sepertinya konsumsi itu akan ada peningkatan. Ini yang diantisipasi dengan memborong saham-saham yang terkait dengan consumer good. Baik, Indofood misalnya, ini lebih ke jangka pendek saja atau bisa untuk mengisi portofolio untuk tahun 2025 juga? Kalau kita melihat secara tren, terutama 3 tahun terakhir ya, saham-saham consumer good itu relatif stabil dan cenderung defensif tadi. Spesifik saham Indofood itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan sudah. Jadi kalau Hmm, mau dipegang lebih lama pun saya rasa bisa. Pertimbangkan juga untuk anak usahanya, ICBP, itu juga karena Indofoodnya sudah naik tinggi, tetapi ya. ICBP-nya itu cenderung masih flat. Jadi bisa dikoleksi terlebih dahulu. Baik, kita ke Indofood dulu. Berapa target Indofood setelah sempat ke 8.000 ya, level tertingginya tahun ini? Sebetulnya untuk target tahun ini sudah tercapai ya. Target kami sendiri di Indofood itu 79 sampai 8.000. Tapi kalau kita bicara tahun depan ya tentu saja masih ada potensi untuk naik paling tidak ke level 8.800 sampai 9.000. Oke, mungkin peluang di ICBP lebih lebar bagi yang belum punya ya. Bagaimana kalau ICBP? ICBP sedang mengalami tekanan jual setelah sempat all time high di 12.800, sekarang ada di level 11.800 sampai 12.000. Saya rasa ini kesempatan yang baik untuk masuk karena target ICBP sendiri di tahun depan itu mencapai 13.000. Oke, ada peluang ke 13.000 ICBP sampai dengan tahun depan. Nah, belinya di mana? Karena saat ini kan di 11.850 penutupan di perdagangan kemarin. Eh, untuk harga sekarang sudah menarik untuk masuk sebetulnya, tapi karena sekali lagi asing juga masih lepas, Mhm. uh, jadi bisa dilakukan buy on weakness di sekitar level 11.600 sampai dengan 11.800, sebetulnya itu bisa diakumulasi beli. Baik, Anda melihat kenapa ya Indofood dan ICBP ini agak berbeda? Kalau ICBP ini kan sebenarnya masih terjadi aksi net sell di sana ya. Kemudian kalau Indofood kita lihat cenderung, lebih disukai dalam beberapa waktu terakhir, bahkan year to date sudah naik 21%. Ini biasanya kan orang lebih ke ICBP-nya ya. Nah, mengapa Anda melihat,
Ada perbedaan meskipun ini sebenarnya ya induknya dan anak usahanya. Ya, karena bisnisnya berbeda sebetulnya ya. Indofood sendiri adalah konglomerasi, tidak hanya melakukan pembuatan produk konsumennya Mhm, seperti Indomie, Ciki itu ada di ICBP. Tapi kalau Indofood ini dia juga ada distribusi, lalu juga impor tepung, Bugasari, lalu ada minyak goreng dan juga ada sawitnya itu sendiri. Jadi dia lebih konglomerasi. Selama ini Indofood, INDF itu valuasinya murah, memang cheap gitu ya. mhm, Sedang ICBP itu premium. baik. Tetapi kenapa premium ya? Karena orang melihat bahwa produk-produk golden goose-nya Indofood itu ada di ICBP. Kalau sekarang ya saya lihat investor yang lebih long term, jangka panjang, melihat valuasi Indofood-nya lebih menarik karena murah, dan ketika terjadi peningkatan konsumsi di masyarakat seharusnya dia juga akan diuntungkan. Baik, itu dia ya, Anda lebih tertariknya ke perbankan dan juga consumer goods seperti Indofood dan ICBP, tapi tetap ada strategi untuk masuknya tidak langsung asal buy, begitu ya Pak Wawan ya? Betul. Baik, terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa dan kita masih akan berbincang bersama dengan Pak Wawan Hendrayana. Oke, Pak Wawan, tadi Anda sudah merekomendasikan saham yang menarik, saham bagus tapi lagi murah. Ada BBCA, kemudian ada Bank Mandiri, ada Indofood dan juga ada ICBP. Ada lagi nggak Pak dari saham-saham tersebut? Iya, Astra sih sebetulnya, karena Astra. kita lihat penjualan mobil itu sudah mulai mengalami peningkatan ya, dan Astra sendiri konglomerasi akan diuntungkan dengan peningkatan harga komoditas seperti batu bara dan juga CPO. Nah, strategi kalau di Astra bagaimana? Saat ini pun relatif sudah murah di bawah 5.000 dan Mhm. Astra itu sudah uh, habis bagi dividen juga ya. Jadi tahun depan pun masih akan ada dividen. Jadi Astra ini salah satu dividen stok yang cukup menarik. Baik, nah berbicara mengenai konglomerasi, Pak Wawan, ketika kemarin Presiden Prabowo Subianto ke China begitu ya, melakukan lawatan ke China didampingi juga oleh sejumlah pengusaha, atau konglomerat, kenamaan tanah air, di antaranya ada Prajogo Pangestu, kita lihat mungkin ada fotonya pemirsa ya, kemudian ada Anindya Bakri, Tommy Winata, Garibaldi Thohir atau Boy Thohir, Franky Usman Wijaya ya. Sejauh mana menurut Pak Wawan emiten-emiten yang terkait dengan, ya atau konglomerasi ini menarik untuk dicermati sampai akhir tahun ataupun di tahun 2025 yang banyak orang menilai serba tidak pasti dan mungkin akan lebih tough ya, atau lebih sulit mungkin dibandingkan 2024? Ya tentu saja kalau kita bicara tentang konglomerat, uh, ketika mereka dekat dengan penguasa yang baru, itu most likely ya kalau ada proyek-proyek tertentu mereka akan pertama kali akan mendapatkan kesempatan ya. Jadi ini bisa menjadi memang sentimen positif, tetapi investor harus melihat juga karena tidak semua saham di suatu konglomerasi itu bagus juga. Selalu kembali lagi kepada fundamental, prospek bisnis dan juga likuiditas, karena tidak semua saham-saham di konglomerasi itu setara. Artinya kembali lagi aspek fundamental tetap paling penting ketika memilih saham. Tetapi dalam jangka pendek, ya kalau tadi disebutkan Pak Prajogo Pangestu, lalu juga Pak Garibaldi Thohir, itu memang saham-sahamnya sekarang sedang ada kenaikan. Oke, sedang ada kenaikan dan mungkin bisa dilakukan pembelian secara momentum ya Pak ya? Untuk strategi momentum harus siap juga dengan strategi cut loss ya. Oke. Investor harus disiplin kalau memang mau masuk saham yang sedang ada momentum naik, ya berarti harus memiliki cut loss point misalnya 8% yang harus dilakukan secara disiplin. Kalau tidak, takutnya nanti jadi sangkuters. Sangkut harus. Pak Wawan, ini kan kita udah mau akhir tahun, kemudian masuk 2025, waktu yang tepat nggak sih kalau saat ini kita memilih saham untuk ya mungkin ada Santa Claus Rally atau ada window dressing, atau tunggu dulu karena pelemahan kampanye belum reda? Ya, kalau spesifik bicara tentang Windows dressing, itu memang sesuatu yang dipercaya ada ya. 20 tahun terakhir memang Desember selalu naik, tetapi tahun lalu 2023 ISG di bulan Desember itu negatif ya. Jadi tidak ada jaminan bahwa meskipun 20 tahun berturut-turut ISG positif di bulan Desember itu akan berulang juga. Sekali lagi kembali kepada fundamental masing-masing Mmm, saham. Untuk tahun depan sendiri, meskipun banyak ketidakpastian dan banyak yang cenderung adalah sentimen negatif, tetapi saya percaya bahwa uh, Pak Presiden Prabowo itu kita sedang menjalankan banyak program-program, dan beliau juga pasti dengan lawatan beliau langsung begitu terpilih langsung
ke luar negeri, ke China, ke US, negara-negara yang memang dipandang penting untuk dapat membantu perekonomian Indonesia. Saya rasa ini akan menjadi hal yang positif dan semoga ada deal-deal yang dapat membantu perekonomian kita. Jadi saya sih tetap optimis di tahun 2025 bahwa IHSG kita masih bisa bertumbuh, bisa menembus 8.000 dan Baik. juga pasti saham-saham yang memang secara fundamental itu masih profitable akan kembali dilirik oleh investor. Oke, masih optimis ada peluang ke 8.000 atau lebih tinggi lagi ya dari 7.900 yang sudah dicapai di tahun ini. Baik, kita lihat sebelum kita akhiri Pak Wawan ya, update dari Bursa Efek Indonesia. Pembukaan perdagangan sampai dengan saat ini menurut data yang kami miliki pemirsa, IHSG bergerak di 7.343 naik 0,29% dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat tipis ke 15.764. Deretan saham yang menjadi top gainer sejauh ini pemirsa di antaranya adalah saham-saham seperti dapat Anda saksikan di layar. Ada Adaro pemirsa, Adaro Energi yang mengalami penguatan lebih dari 4%. Kemudian Bank Mandiri juga naik kembali dan merupakan tadi rekomendasi dari Pak Wawan. MBMA, Dewa juga mengalami penguatan. Luser Sada Bumi, AMMN, Antam, Raja, AMRT. Itu dia pemirsa update terkini. Singkat saja Pak Wawan, ada tanggapan untuk pembukaan perdagangan? Ya, kita justru lanjut rebound ya, dan resisten berikutnya ada di 7250, semoga dapat ditembus hari ini. 7250, resisten berikutnya ya, support. 7350. 7350 resisten berikutnya, support kuat di 7250, jangan sampai tertembus ke bawah, seperti itu ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Wawan sharing informasinya, sehat selalu untuk Anda, sampai berjumpa kembali. Sehat selalu, sampai jumpa Sehat lagi. selalu, iya baik.